Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar TKP tentang pelayanan publik. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Anda adalah seorang kepala proyek di sebuah instansi pemerintah yang bertugas mengembangkan aplikasi layanan publik. Untuk memastikan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, langkah apa yang sebaiknya Anda ambil? Kepala proyek tujuannya, sasarannya adalah kebutuhan dan harapan masyarakat. Langkah apa yang sebaiknya Anda ambil? Kita sebagai kepala proyek tujuannya adalah kebutuhan dan harapan masyarakat. A. Menggunakan hasil riset sebelumnya yang dimiliki instansi karena lebih praktis dan cepat. Oke, kita lihat yang B. Mengadakan rapat bersama tim teknis untuk memperkirakan fitur yang sesuai kebutuhan masyarakat. B ini lebih tinggi dari A. Kenapa? Karena ini sudah mengarah kebutuhan masyarakat. Sedangkan yang A ini belum terjawab tentang kebutuhan dan harapan masyarakat. Tapi masalahnya di sini masih ada kata-kata memperkirakan. Berarti belum konkret. Oke, kita lihat jawaban yang lain. Melakukan survei langsung kepada masyarakat secara berkala untuk memahami kebutuhan dan mendapatkan masukan spesifik. Nah, ini. Untuk memahami kebutuhan dan mendapatkan masukan yang spesifik. Kalau B itu masih memperkirakan, tapi yang C mencari tahu. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Apa sih yang diharapkan masyarakat? Berarti tujuannya terpenuhi. Berarti C ini lebih tinggi dari B. D. Menganalisis data dari aplikasi serupa untuk menentukan fitur yang relevan bagi masyarakat. Ini juga tidak dijelaskan bagaimana kita mengetahui apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan masyarakat. Ini lebih tinggi C ya. Membuat keputusan berdasarkan tren teknologi terkini yang dirasa cocok untuk diterapkan. Nah, untuk mengetahui kebutuhan masyarakat juga tidak dijelaskan di sini. Berarti jawabannya C. Jadi, di sini yang saya jawab, yang saya tentukan itu yang poin 5 ya. Jadi, untuk yang poin di bawahnya, kalian tulis di kolom komentar. Nanti sarannya bagaimana, masukannya bagaimana. Untuk video kedepannya saya harus bagaimana. Jadi saya harus bagaimana? Ya harus cari tahu konsumen. Yang di sini konsumennya adalah orang yang menonton video ini. Apa yang diinginkan? Nah, gitu ya. Jadi ini untuk pertama, saya hanya menunjukkan angka 5 saja. Menyilang angka 5. Poin 5 maksudnya. Oke, lanjut nomor 2. Anda baru saja diangkat sebagai ketua petugas administrasi di sebuah instansi pemerintah. Anda menemukan bahwa beberapa prosedur layanan masih kurang jelas. Nah, ada kurang jelasnya. Yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Langkah apa yang paling tepat untuk memastikan layanan menjadi lebih efektif dan transparan? Keinginannya adalah efektif dan transparan. Posisinya kita sebagai ketua petugas administrasi. A. Meminta masukan dari masyarakat terkait pengalaman mereka menggunakan layanan untuk mengetahui area yang perlu diperbaiki. Kita itu ketua petugas administrasi menemukan bahwa beberapa prosedur layanan masih kurang jelas. Kekurangan jelas. Kita itu sudah menemukan, oh ini bagian ini sesuatu yang kurang jelas. Nah, dan saya ingin lebih efektif dan lebih transparan. Jadi kan
kan saya yang menemukan. Jadi tidak ada sangkut pautnya terhadap masyarakat. Ya, berarti ini kurang pas. Kurang pas. Yang B, membuat jadwal pelatihan internal untuk memastikan semua petugas memahami pentingnya memberikan layanan dan transparan dan adil. Oke, kita cari yang lebih tinggi, ada nggak? Mengawasi langsung proses layanan untuk mengidentifikasi kendala yang mungkin menyebabkan ketidakadilan atau kurangnya transparan. Kita sebagai apa? Ketua petugas administrasi. Kok mengawasi? Kalau mengawasi, ya bagian pengawas. Nanti malah apa yang seharusnya lebih banyak bermanfaat, kalau hanya tugas kita hanya mengawasi, ya hanya di pengawasan saja nanti. Hanya terfokus di masalah ini nanti. Terus yang lain, apakah tidak terjadi masalah? Ya kan? Nah, gitu ya. Jadi ini kurang pas karena kita sebagai ketua kok mengawasi. Nah, ini kurang pas ini. Sebagai ketua tapi kok mengawasi. D, menunggu arahan lebih lanjut dari atasan sebelum melakukan perubahan pada sistem yang ada. Ini menunggu perintah atasan. Berarti pasif. Pasif. Nah, ini kurang pas untuk TKP ya kalau pasif. E, meninjau ulang semua prosedur yang ada dan menyusun panduan layanan yang jelas dan mudah dipahami untuk masyarakat. Ini malah terjun meninjau ulang semua prosedur yang ada dan menyusun. Nah, menyusun ada actionnya, ada yang dikerjakan, yaitu menyusun panduan layanan yang jelas dan mudah dipahami untuk masyarakat. E ini lebih tinggi dari B. Kemungkinan B ini nilainya adalah 4. Sedangkan yang 5 adalah yang E. Gitu ya. Lanjut nomor 3. Anda adalah seorang manajer hotel. Manajer hotel yang baru saja memulai operasional. Untuk meningkatkan kepuasan tamu, Anda ingin memahami kepuasan tamu. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan tamu. Anda ingin memahami apakah mereka lebih memprioritaskan. Nah, di sini Anda ingin memahami apakah mereka lebih memprioritaskan harga kamar yang terjangkau atau fasilitas hotel yang berkualitas tinggi. Tindakan apa yang paling tepat untuk Anda lakukan? Ingin tahu tamu itu lebih menyukai harga kamar yang terjangkau atau fasilitas hotel yang bagus. Apa yang saya lakukan sebagai manajer hotel agar mengetahui tamu itu apa yang disukai? A, menurunkan harga kamar untuk menarik lebih banyak tamu, meningkatkan tingkat hunian dan memperluas pangsa pasar. Di sini apakah terjawab? Ini yang kita sebagai manajer yang kita inginkan memahami. Nah, kita bahasa yang mudah, ingin mengetahui pelanggan. Apakah bisa menjawab yang A? Belum. Dengan pilihan A, kita belum bisa mengetahui pelanggan itu suka yang harga kamar, memprioritaskan harga kamar yang terjangkau atau fasilitas hotel yang baik. Ini belum menjawab. B, meningkatkan kualitas fasilitas tanpa mengubah harga pasar, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi tamu dan membangun reputasi hotel. Nah, ini juga belum menjawab ya. C, memberikan penawaran khusus untuk tamu yang sudah pernah menginap sebagai bentuk apresiasi, meningkatkan loyalitas tamu dan menarik lebih banyak kunjungan ulang. Penawaran khusus untuk tamu ini juga belum bisa menjawab mengetahui pelanggan. Ya. Mengirimkan survei kepada tamu untuk mengetahui preferensi mereka terkait harga dan fasilitas sehingga dapat membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini mengirimkan survei artinya bertanya kepada tamu, kepada pelanggan, kamu itu
suka yang harga kamar terjangkau atau fasilitas hotel yang bagus? Ditanya kepada tamu, kepada pelanggan. Akhirnya terjawab. Dengan pelanggan menjawab, kita bisa mengetahui apakah tamu itu memprioritaskan harga kamar yang terjangkau atau fasilitas hotel yang berkualitas tinggi. Kita tahu. Kalau sudah tahu, baru kita memutuskan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Apa sih yang mereka butuhkan? Para tamu butuhkan itu apa? Jadi D jawabannya. Nilainya 5D itu. Menyediakan berbagai tipe kamar dengan rentang pangharga yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan tamu yang berbeda. Ini nilainya 4. Kenapa? Karena dengan ini trial and error lah. Istilahnya trial and error. Pokoknya disediakan semuanya. Itu. Nomor 4. Anda adalah kepala dinas kesehatan. Di sini sebagai kepala dinas kesehatan yang baru meluncurkan program vaksinasi dengan vaksin terbaru. Namun program ini menuai kontroversi dan kekhawatiran. Ada kontroversi dan kekhawatiran dari masyarakat. Banyak pihak meminta klarifikasi, dan menjelaskan terkait keamanan vaksin tersebut. Bagaimana langkah yang sebaiknya Anda ambil untuk menjaga komunikasi yang efektif dengan masyarakat? Menjaga komunikasi yang efektif dengan masyarakat. A. Menyampaikan laporan hasil uji klinis vaksin kepada masyarakat. Hasil uji klinis. Ini bisa, tapi kurang pas ya. Kita sebagai kepala dinas, terus melaporkan hasil kepada kepada masyarakat. Ini kurang efektif ini, nggak efektif ini. Menyampaikan informasi tentang vaksin secara transparan melalui berbagai saluran komunikasi. Ya, ini bisa. Menyampaikan informasi jadi transparan. Vaksin ini adalah ini vaksin ini. Menyampaikan masalah tentang vaksin di saluran komunikasi. Jadi orang-orang bisa bisa membaca atau melihat lah. C. Mendengarkan dan memahami kekhawatiran masyarakat serta memberikan penjelasan yang jelas mengenai keamanan dan manfaat vaksin. Mendengarkan dan memahami kekhawatiran masyarakat serta memberikan penjelasan. Nah, ini ya. Ini lebih tinggi dari B kayaknya. Ini lebih tinggi dari B. Kita yang dilihat, mengajak tokoh masyarakat atau tenaga kesehatan untuk berpartisipasi dalam kampanye promosi vaksinasi. Ini tidak menjelaskan transparansi ya. Tidak ada komunikasi dengan masyarakat. Ini kan promosi, berarti tidak ada komunikasi. D. Kurang pas. Mengadakan forum diskusi terbuka untuk mendengarkan kekhawatiran masyarakat secara langsung. Ini hanya mendengarkan. Jadi ini masih mendengarkan, tidak ada diskusi, berarti tidak ada komunikasi, hanya mendengarkan. Kalau B menyampaikan, Yang C mendengarkan dan memahami kekhawatiran masyarakat serta memberikan. Nah, E sama C ini lebih tinggi C. Kalau yang E itu hanya mendengarkan keluh kesahnya masyarakat, kekhawatiran masyarakat. Tetapi yang C mendengarkan keluh kesahnya masyarakat serta memberikan penjelasan, kemudian dijelaskan masalahnya ini. Keluh kesahnya apa? Kita ketahui, kita cari tahu keluh kesahnya masyarakat itu apa. Setelah tahu keluh kesahnya masyarakat tentang vaksin ini apa, kemudian kita jelaskan yang bisa memuaskan masyarakat. Itu. Ini lebih tinggi, ini nilainya 5. Gimana kalau dibandingkan dengan B? Yang B ini menyampaikan informasi tentang vaksin secara transparan melalui berbagai saluran komunikasi. Ini bukan komunikasi dua arah ya. Ini hanya satu arah komunikasinya dari dinas kesehatan ke masyarakat. Dan tindakan dari dinas kesehatan apa? Nah, ini tidak dijelaskan. Tapi yang C, keluh kesahnya masyarakat
diketahui, kemudian memberikan timbal baliknya apa. C lebih bagus. Ini poinnya 5. Nomor 5, Anda baru saja diangkat menjadi kepala dinas tata kota. Berarti posisi kita adalah kepala dinas tata kota. Anda ingin memastikan komunikasi yang baik antara dinas tata kota dan masyarakat. Komunikasi. Terutama dalam menampung umpan balik terkait rencana pengembangan kota. Apa tindakan terbaik yang dapat Anda lakukan? Ayo, gimana? A. Menyampaikan informasi rencana pengembangan kota secara transparan melalui media sosial dan papan informasi. Mengajak tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai rencana pengembangan kota. Bentar. Kita sebagai kepala dinas ingin maksudnya komunikasi dalam menampung umpan balik terkait rencana pengembangan kota. Kepala dinas, Anda ingin memastikan komunikasi yang baik antara dinas tata kota dan masyarakat. Berarti ada komunikasi. Apa tindakan terbaik yang dapat Anda lakukan? Menyampaikan informasi rencana pengembangan kota secara transparan melalui media sosial dan papan informasi. Oke, ini bisa. Terus yang B. Bentar. Yang B. Mengajak tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai rencana pengembangan kota. Melakukan diskusi. Mengajak tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi mengenai rencana pengembangan kota. Nah, dalam pengembangan kota apa ini? Masalahnya komunikasi baik antara terutama dalam pengembangan kota. Ya, pengembangan kota. Jadi dalam pengembangan kota kita harus transparan kepada masyarakat. Jadi di sini mengajak tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini mewakili masyarakat. Untuk diajak rembuk dalam pembangunan kota. Ini poinnya tinggi ini. Ada komunikasi. Jadi transparan dalam pembangunan. Ini kalau nggak 4, 5 poinnya. Ya. Yang C menyediakan kotak saran di lokasi strategis untuk memudahkan warga menyampaikan ide atau keluhan terkait pengembangan kota. Kalau kotak saran ini kurang bagus karena tidak ada diskusi atau timbal balik lah. Diskusi itu kayak nggak ada kalau menggunakan kotak saran. Mengadakan forum masyarakat. Nah, ini forum masyarakat untuk mendengarkan masukan warga dan memberikan penjelasan terkait rencana pengembangan. Nah, ini mengadakan forum masyarakat untuk mendengarkan masukan warga. Jadi warga itu apa sih yang diinginkan? Apa yang diinginkan masyarakat itu apa? Setelah mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat, kemudian memberikan penjelasan terkait rencana pengembangan. Nah, inilah pengembangannya. Masyarakat setuju tidak dengan penjelasannya? Pembangunan kotanya ini sesuai yang diinginkan masyarakat tidak? Nah, di sini ada komunikasi dua arah. Jadi ini antara B dan D. Sekarang yang E, kita lihat mengadakan sesi tanya jawab dengan perwakilan masyarakat untuk mendengarkan dan memahami kekhawatiran mereka. Oh, ini bisa ini. Yang E ini juga bisa. Berarti yang tinggi itu antara B, D, E. 3, 4, 5 itu yang ini. Tapi yang D ini memberikan penjelasan terkait rencana pengembangan. Ini menjelaskan di sini. Menjelaskan kepada masyarakat terkait rencana pengembangannya itu bagaimana. Dijelaskan. Yang E mengadakan sesi tanya jawab dengan perwakilan masyarakat untuk mendengarkan dan memahami kekhawatiran mereka. Ini masalah kekhawatiran. Apa sih yang dikhawatirkan?
tidak mengarah ke pengembangan. Kalau yang B ini mengarah ke pengembangan kota. Nah, di sini adalah kepala dinas tata kota. Adanya rencana pengembangan kota. B dan D ini lebih menjurus ke pengembangan kota. Berarti antara B dan D yang nilainya 5 itu adalah D. Kenapa D? Karena di sini ada timbal balik, ada komunikasi. Kalau yang B ini tokoh masyarakat untuk berada dalam diskusi. Ini hanya diajak sebagai diskusi. Berdiskusi bagaimana mengembangkan kota. Tapi yang D, forum, sudah forum masyarakat. Masyarakatnya secara langsung kalau yang D. Oke, itu tadi 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.